Rindu sama orang tua itu kan lumrah banget ya. Tapi kadang-kadang rasa rindu itu bikin kita jadi nggak produktif karena homesick yang berlebihan. Nah, ini Andi udah pinter nih mengidentifikasi kekhawatirannya itu berlebihan atau enggak. Lihat indikator produktivitasnya. Hai, jumpa lagi dengan saya Ayu Sinta Sadewo yang kali ini hadir menemani Anda untuk berbicara mengenai kesehatan mental agar kita tetap selalu bisa nyalakan hati. Masih dalam suasana lebaran, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, berasa nggak lebaran kita kali ini berbeda dengan lebaran di tahun-tahun sebelumnya? Dan lebaran kali ini kumpul keluarganya di depan layar ya, atau di depan screen. Dan teman-teman yang orang tuanya jauh, kekhawatirannya bisa jadi double-double. Selain nggak bisa ketemu untuk melepas rindu, juga karena orang tua rentan terhadap penyebaran COVID-19. Seperti yang dicurhatkan teman-teman yang masuk ke saya kali ini. Ya, saya mau bacakan curhatan dari teman-teman. Yang pertama dari Vivi. Jauh dari orang tua di kondisi kayak gini bikin sering kepikiran. Gimana kalau tiba-tiba kejadian sesuatu sama orang tua dan kita nggak bisa segera ada di sana. Jadi mau tanya gimana caranya ngatasin pikiran-pikiran overworried pada orang tua supaya nggak jadi nambah beban pikiran kita. Oke, makasih Vivi pertanyaannya. Saya sambung ya dengan pertanyaan dari teman yang lain. Pertanyaan dari Jati. Hai Bu Ayu, salam kenal. Umur saya kan sudah hampir 30 tahun ya. Wajar nggak sih misalkan masih sering kangen sama orang tua? Soalnya suka malu kalau dibilang anak manja. Wajar ya kalau kita masih kangen dengan orang tua meskipun umur 30, karena kangen itu kan nggak mengenal batas, nggak mengenal usia, dan terlebih dengan orang tua kita punya emotional bonding dengan mereka. Terkait dengan pertanyaan Vivi tadi ya, khawatir atau kangen dalam batas yang normal atau dalam batas yang optimal ini adalah sangat wajar. Bahkan kita perlukan rasa cemas itu dan rasa kangen itu. Karena cemas, karena kangen, kita menghubungi orang tua kita. Karena cemas, kita pasang masker. Karena cemas, kita juga minum obat saat kita sakit. Yang perlu jadi perhatian adalah saat kekhawatiran itu atau rasa kangen itu berlebihan. Indikatornya apa sih kalau cemas itu berlebihan? Misalnya jadi sulit tidur atau jadi kepikiran terus, berpengaruh terhadap produktivitas ya, atau misalnya jantung berdebar lebih cepat. Nah, kalau hal-hal itu terjadi, nah itu yang perlu kita perhatikan bersama. Saya ajarkan satu teknik namanya teknik grounding. Simple banget tekniknya, membawa pikiran Vivi dan Jati ke sini, ke sekarang, ke saat ini. Karena biasanya Vivi terutama ya, kekhawatiran itu timbul karena pikiran kita ada di masa depan. Kalau ini gimana? Kalau itu gimana ya? What if, what if, what if? Nah, untuk mengatasi itu, Vi, kita lakukan sekarang sama-sama tekniknya ya. Silahkan ambil duduk yang enak, boleh pejamkan mata, boleh enggak. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan lakukan hening. Dengarkan 5 hal atau lebih yang bisa Anda dengarkan. Ya, kira-kira tekniknya begitu ya. Nanti dilakukan bukan hanya beberapa detik ke depan, tapi 1 menit, kemudian latihan lagi 2 menit, latihan lagi 3 menit, dan seterusnya. Kalau bisa dilakukan 5-10 menit dalam satu sesi, itu baik sekali. Dan dalam 1 hari bisa dilakukan beberapa sesi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Andi. Rindu sama orang tua itu kan lumrah banget ya. Ya, kita tadi udah bahas ya. Tapi kadang-kadang rasa rindu itu bikin kita jadi nggak produktif karena homesick yang berlebihan. Nah, ini Andi udah pinter nih mengidentifikasi apakah kekhawatirannya itu berlebihan atau enggak. Lihat indikator produktivitasnya. Pertanyaannya, ada nggak sih cara yang paling gampang dilakukan supaya nggak homesick berlebihan? Andi, pertanyaannya menarik sekali ya.
cara yang paling gampang. I wish you were here nih, karena aku sebenarnya punya cara yang paling gampang untuk mengatasi homesick yang berlebihan. Buat sebagian teman-teman yang belum tahu, selain psikolog, saya juga berpraktek sebagai patch flower therapist. Jadi saya memberikan cairan bunga kepada klien-klien saya. Ini kebetulan nama bunganya honeysuckle. Bunga honeysuckle termasuk salah satu bunga dari 38 jenis bunga yang ditemukan oleh Dr. Edward Patch di Inggris. Tujuannya apa? Secara umum tujuan dari bunga-bunga ini untuk membalance emosi. Tapi khusus untuk Andi, bunga yang saya pilih untuk membalance emosi, untuk menyeimbangkan homesick yang berlebihan tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Peanut Butter Jelly. Namanya lucu ya. Melepas rindu orang tua itu bisa dengan video call, tapi kadang merasa kurang aja gitu feel atau komunikasinya. Kira-kira Bu Ayu punya tips melepas rindu biar lebih seru nggak ya? Oke, ini kelihatannya sudah dapat jalan keluarnya untuk video call. Pertanyaannya adalah gimana supaya lebih seru? Kalau aku sih melihatnya gini, untuk bikin lebih seru kita bisa lakukan lihat konten dari video callnya. Ya, bisa jadi kontennya bukan hanya bercerita mengenai kabar hari itu, tapi cerita misalnya prestasi dalam tanda kutip Anda di hari itu. Misalnya Anda bukan seorang yang senang masuk dapur, tapi karena working from home kali ini jadi terbiasa untuk jadi chef dadakan misalnya. Hal-hal semacam itu, kebanggaan atau prestasi hari itu bisa diceritakan ke orang tua. Ya, jadi selain kabar atau berita yang kita alami atau pengalaman sehari-hari, buat orang tua itu sesuatu yang membanggakan dan menggembirakan. Dan selain dari konten, bisa juga kita lakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan video call. Misalnya mengirimkan makanan tadi, ya makanan atau hasil kerja chef dadakan tadi ke orang tua jika memungkinkan. Intinya adalah lakukan hal di luar kebiasaan yang selama ini teman-teman lakukan. Nah teman-teman, semoga jawaban dari saya tadi cukup membantu. Kalau masih ada pertanyaan atau unek-unek, bisa ditulis di komen di YouTube video di bawah ini, atau follow Instagram OCBC NISP untuk polling topik berikutnya. Jangan lupa hashtag nyalakan hati. Sampai jumpa di episode berikutnya.